Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Syifa Unisa, mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pertumbuh kembangan terhadap anak, khususnya tentang kelainan yang terjadi pada anak, kelainan autisme. Nah, yang pertama, apa itu autisme? Autisme Spectrum Disorder atau yang biasa dikenal dengan autisme atau ASD merupakan kondisi di mana anak mengalami gangguan tumbuh kembang terhadap syaraf dan otak. Nah, hal ini menyebabkan sang anak tidak bisa tumbuh sebagaimana teman atau yang seusia dan sebaya dengannya. Biasanya autisme ini dapat mengalami gangguan pada komunikasi, bahasa, bagaimana dia mengelola perasaannya, bagaimana dia bersikap sehari-hari. Nah, hal tersebut tidak akan sama dengan yang terjadi pada anak seusianya. Tapi tentu saja hal ini membuat sang anak tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, dengan lingkungan sosialnya, dan dengan sekitarnya. Nah, selanjutnya, apa saja tanda dan gejala jika seorang anak mengalami autisme? Yang pertama, seorang anak akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau gangguan dalam komunikasi. Nah, biasanya jika seorang anak yang mengalami autisme, dia akan kesulitan bagaimana dia akan berbicara ataupun mengalami keterlambatan dalam berbicara, dan dia juga kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, baik itu dengan temannya, dengan orang tua, atau mungkin dengan lingkungan sosial yang baru ia temui. Maka ia akan kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang-orang baru yang dia temui. Biasanya dia hanya akan berkomunikasi atau mengerti bahasa satu sama lain dengan orang yang sudah biasa ia temui, seperti halnya orang tua atau mungkin guru di sekolahnya, atau bisa saja dengan teman-teman yang biasa ia temui. Nah, yang kedua, penyandang autisme biasanya mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak atau perkembangan otak. Seperti halnya biasanya penyandang autisme tidak akan sama atau mungkin mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak tidak seperti teman sebayanya. Misalkan ada dua anak berbeda dengan usia yang sama, namun yang satu ini mengalami autisme. Biasanya pertumbuhan sang anak yang mengalami autisme cenderung lambat dan tidak sama dengan anak normal yang lainnya. Seperti halnya jika anak yang normal pada seusianya bisa bermain atau melakukan aktivitasnya sendiri, berbeda dengan anak yang mengalami autisme, biasanya ia akan ketergantungan terhadap orang tua atau mungkin orang yang biasa bersamanya dan tidak bisa melakukan aktivitas normalnya sendiri. Yang ketiga, seorang anak yang mengalami autisme biasanya kesulitan dalam mengekspresikan apa yang ia rasakan, seperti halnya ketika ia merasa marah atau misalnya ketika ia merasa gelisah, dia tidak bisa menyampaikan apa yang ia rasakan. Dia kesulitan bagaimana ia mengekspresikan apa yang sedang ia rasakan, sehingga biasanya mereka akan cenderung selalu marah ketika ia tidak suka dengan suatu hal, karena mereka tidak bisa berkomunikasi dan mereka tidak bisa menyampaikan kepada lingkungan sekitarnya bahwa apa yang sedang ia rasakan marah atau gelisah, sehingga biasanya mereka akan menyamaratakan semua perasaan yang sedang ia rasakan. Biasanya cenderung dengan melampiaskan dengan emosi atau dengan marah. Dan yang terakhir, mereka biasanya akan melakukan hal-hal yang tidak terduga, seperti halnya tiba-tiba memukul, tiba-tiba ingin tertawa, tiba-tiba menangis, dan biasanya mereka itu ingin mengajak bermain kepada orang yang mereka baru kenal atau mungkin ingin berkenalan, tapi mereka tidak bisa dan tidak mengerti bagaimana untuk cara memulai komunikasinya, sehingga kadang mereka tiba-tiba menarik baju atau mungkin memukul kepada orang yang baru kenal. Lalu, apa saja yang menjadi faktor resiko seorang anak mengalami autisme? Yang pertama, ada gen atau keturunan. Biasanya, perkawinan yang dihasilkan atau pernikahan yang dihasilkan dari dua orang yang mengalami autisme atau salah satunya sebagai penyandang autisme. Biasanya, keturunan yang dihasilkan salah satunya akan mengalami kondisi yang sama, meskipun tidak semua anak atau keturunan yang dihasilkan mengalami kondisi yang sama, ada kemungkinan besar bahwa salah satu dari keturunannya akan mengalami kondisi autisme yang dialami salah satu dari orang tuanya.
Nah, faktor yang kedua yaitu kelahiran bayi yang kurang dari 26 minggu atau kelahiran janin yang kurang dari 26 minggu. Nah, biasanya jika bayi yang lahir kurang dari 26 minggu cenderung akan mengalami autisme karena dalam pembentukan otaknya di dalam sang rahim ibu belum cukup untuk masanya keluar, sehingga pada saat pembentukan otak dia tidak mengalami nutrisi atau masukan yang cukup kepada sang janin, sehingga pada saat keluar dia akan mengalami gangguan pada fungsi syaraf otak dan pertumbuhan pada syaraf otaknya. Nah, yang ketiga adanya kurangnya asupan nutrisi kepada janin selama kehamilan sang ibu. Nah, sepertinya nutrisi dan makanan, baik obat-obatan, buah-buahan pada sang ibu itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan si janin. Seperti halnya susu pada ibu hamil atau mungkin makanan-makanan bergizi seperti ati, ikan, ayam yang dapat membantu proses pertumbuhan otak atau perkembangan otak pada janin selama masa kehamilan. Dan obat-obatan atau vitamin yang direkomendasikan oleh dokter maupun bidan selama masa kehamilan ibu juga membantu untuk menguatkan sang janin atau membantu dalam pertumbuhan sang janin dalam masa kehamilan ibu. Dan ketika seorang ibu tidak mengkonsumsi hal tersebut atau kekurangan gizi selama kehamilan, kemungkinan besar sang bayi ketika lahir akan mengalami gangguan pada perkembangan otak atau bisa saja mengalami autisme. Lalu, apa saja terapi yang dapat dilakukan untuk membantu sang penyandang autisme? Yang pertama ada SLB atau sekolah luar biasa. Nah, biasanya seorang anak yang mengalami autisme, sang ibu atau seorang tua akan menyekolahkannya di sekolah luar biasa. Nah, di mana sekolah luar biasa ini di dalamnya juga terdapat anak-anak difabel atau anak-anak yang menderita kelainan yang sama. Jadi di dalamnya juga pengajar dan teknik pengajarannya juga diajarkan secara khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena jika anak yang mengalami autisme disatukan dengan anak sekolah lain atau sekolah umum, maka dia akan kesulitan dalam bersosial atau berkomunikasi. Nah, yang kedua ada terapi komunikasi. Sang anak yang mengalami autisme biasanya juga cenderung akan menjadi pemurung atau pendiam dan bahkan juga bisa menjadi anak yang pemarah karena mereka tidak bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan tidak bisa berkomunikasi seperti anak normal pada lainnya. Maka dari itu, sang orang tua, keluarga. Yang ketiga ada terapi obat-obatan. Nah, terapi obat-obatan ini biasanya diberikan oleh dokter sebagai penguat tubuh atau imun tubuh karena anak penderita autisme biasanya cenderung lebih cepat sakit atau daya tubuhnya lemah. Dan obat yang diberikan atau vitamin yang diberikan oleh dokter biasanya sebagai imun penguat tubuh dan agar sang anak tidak terkena cepat sakit. Dan biasanya obat-obatnya juga membantu untuk perkembangan otak dan syaraf agar sang anak juga lama-kelamaan akan terbantu dengan obat yang diberikan oleh dokter dan tidak terus-terusan mengalami kondisi autisme. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai kelainan autisme yang terjadi pada anak atau gangguan pertumbuh kembangan terhadap anak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila dari penyampaian materi yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan atau mungkin ada kesalahan dalam pemilihan kata. Saya mohon maaf. Semoga kedepannya tidak ada lagi bullying terhadap anak autisme atau tidak ada laginya pembedaan terhadap anak autisme karena kita semua sama dan sama-sama untuk bagaimana mengobati dan bagaimana untuk mengayomi anak berkebutuhan khusus. Sekian dari saya, Nisrina Syifa Unisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.